Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, udah lama sekali nih, 1 tahun lebih saya tidak mengupload video dan tahun ini di awal tahun 2024, tepatnya bulan Januari akhir ya teman-teman, akan memasuki bulan Februari, saya mengusahakan diri untuk mengupload kembali. Mudah-mudahan video saya dapat menghibur teman-teman semua dan tentunya dapat menginspirasi teman-teman di rumah. Oke teman-teman, kali ini saya sedang membereskan area musola yang sangat kecil ya teman-teman, sangat kecil sekali, tapi alhamdulillah di musola ini saya dan suami saya serta anak-anak saya bisa melakukan ibadah dan mudah-mudahan saja kalau memiliki musola ibadahnya bisa khusyuk, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, ini saya sedang membereskan Al-Quran, kemudian buku-buku tentang Islam, kemudian ada juga sarung-sarung palsu dan mukena yang harus saya rapihkan karena memang di musola ini walaupun terlihat kecil tapi berantakan sekali ya teman-teman, apalagi punya anak kecil, apa saja ditaruh di meja itu ya teman-teman, jadi kelihatannya sangat tidak rapih. Kemudian di atas meja tersebut juga banyak baju-baju yang digantung ya teman-teman, karena berhubung lemarinya udah penuh, kemudian tidak ada tempat lagi untuk menggantung-gantung pakaian ya teman-teman. Padahal bajunya cuma sedikit, tapi mungkin karena banyak tumpuk-tumpukan baju yang udah tidak terpakai, tidak saya keluarkan, jadi akhirnya banyak pakaian yang tidak masuk gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya masih membereskan area musola dan setelah itu saya akan membereskan ini ya, surpet teman-teman, atau kasur karpet yang selalu digunakan oleh anak saya ya, yang paling kecil yaitu Dede Catra. Kalau mau nonton TV atau sedang santai, dia pasti ingin duduk di sana ya teman-teman. Jadi kalau diberesin dia akan marah. Jadi saya hanya membereskan selimut sama bantal-bantalnya saja. Jadi surpetnya saya biarkan saja menggelar atau saya biarkan saja di lantai itu ya. Nah, saya hanya merapihkan spraynya saja atau kainnya supaya tidak kotor ya teman-teman, karena surpetnya berwarna putih. Jadi biasanya kalau warna putih itu kan suka gampang kotornya gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya beres-beres juga kursinya ya, karena di kursi ini kami bisa bersantai ria, kami bisa mengobrol-ngobrol bersama suami dan anak-anak saat menonton TV. Dan kemudian saya pergi ke dapur ya teman-teman, seperti biasa mencuci piring, kegiatan ibu rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya. Semoga teman-teman tidak bosan ya, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mengklik video saya dan mensubscribe channel YouTube saya. Bagi yang belum, saya mohon bantuannya, mohon dukungannya supaya saya masih bersemangat ya teman-teman untuk membuat video dan menekan tombol lonceng ya teman-teman. Nah, ini adalah ronde pertama cucian saya pada hari Minggu ini ya teman-teman. Cuciannya sangat banyak sekali sehingga saya mengerjakannya tidak sekaligus gitu ya teman-teman. Jadi udah beres pas pertama, cucian yang pertama itu datang lagi cucian kedua gitu, kemudian datang lagi cucian ketiga. Ya memang kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak akan ada beresnya ya teman-teman. Apapun yang kita kerjakan pasti bermanfaat dan sangat berguna sekali tentunya teman-teman. Apalagi rumah kita ini walaupun tidak tertata rapi, setidaknya rumah kita ini bisa kelihatan bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sedang membereskan hasil cucian atau piring-piring yang sudah saya cuci. Saya masukkan ke dalam lemari. Lemarinya memang kecil ya teman-teman, sehingga memang banyak barang-barang juga yang tidak masuk, dan itu yang ada di tempat penirisan piring juga belum saya bereskan karena saya memang agak malas ya teman-teman, terutama malasnya karena tempatnya memang sempit gitu ya, lemarinya
sempit gitu. Jadi saya tidak bisa membereskan lebih rapih lagi gitu, apalagi punya anak kecil ya teman-teman. Kalau punya anak kecil, apa-apa selalu diikutin gitu. Ini kebetulan saya bangunnya subuh ya, Dede Catra masih bobo, jadi saya masih bisa satet-satet untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini saya sedang menghangatkan nasi ya teman-teman. Kalau sudah dari Magicom, biasanya nasi itu tidak saya standby-kan terus sampai pagi ya gitu, karena kalau dilamakan itu warnanya jadi jelek gitu ya teman-teman. Warnanya jadi menguning sehingga saya cabut kabelnya dan subuhnya saya hangatkan ya. Baru saya membuat nasi baru lagi untuk pagi atau siang dan sorenya gitu. Nah, ini sudah saya hangatkan dan seperti biasa itu cuciannya sudah bertambah lagi ya teman-teman. Saya mencuci kembali supaya tidak menumpuk ya, tapi bagaimana namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, ini untuk mencuci berasnya, saya akan membuat nasi kuning ya teman-teman. Nasi kuning yang instan saja, tidak saya pakai kunyit yang dihaluskan ya. Ini sudah jadi, bumbu kuningnya ada, sudah dicampur ya teman-teman. Jadi saya tinggal menuangkannya ke dalam beras itu dan memberikan air secukupnya serta memberikan salam sereh yang sudah tersedia di bungkusan nasi kuning itu. Dan ini saya sudah membukanya ya teman-teman. Ini bumbu kuningnya ya. Dan bumbu kuningnya memang sangat instan gitu teman-teman, tapi saya tidak sering menggunakannya. Ini kebetulan saja anak saya yang paling besar minta dibikinin nasi kuning ya, jadi saya buat aja dan kemarin saya beli nasi kuning instannya ini gitu ya. Nasi kuningnya ini terdiri dari beras dan bumbunya yang seperti ini gitu teman-teman. Jadi kita tinggal menuangkannya ke dalam Magicom. Kemudian saya mengaduk-aduknya supaya bumbunya merata. Dan ini memang sudah terasa enak gitu teman-teman, hasilnya. Asinnya sudah dapat, kemudian gurihnya juga sudah dapat ya teman-teman. Jadi untuk mungkin ini saya bikinnya sedikit, hanya untuk pagi saja, untuk siang dan sore mungkin nanti saya akan memasak nasi kembali ya teman-teman. Ini nasi yang saya hangatkan saya gunakan untuk sarapan ya teman-teman. Jadi sarapan bakso, kemudian anak-anak saya mengambil sarapannya dari nasi yang dihangatkan ini gitu ya teman-teman. Jadi sekali habis dan nanti siangnya atau sekitar jam 11-an baru makan nasi kuning yang sudah tadi saya buat. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai menanak nasinya. Dan saya mengakel-akel gitu ya, mengaduk-aduk. Kalau orang Bandung bilangnya mengakel-akel supaya nasinya tidak terlalu banyak air gitu, supaya asapnya tidak terlalu kembali lagi ke nasinya gitu. Nah, ini kebetulan di dalam kulkas ada sisa stok makanan ya, bahan makanan maksud saya, yaitu ati dan kentang serta jagung. Saya akan kali ini bikin perkedel jagung dan sambal goreng ati gitu ya. Kebetulan hari ini hari Minggu saya masak ya teman-teman. Biasanya hari Minggu saya jarang masak, tapi alhamdulillah kali ini saya berusaha masak karena masih ada stok bahan makanan yang harus dihabiskan gitu teman-teman ya. Ini atinya sudah matang dan saya akan menggoreng kentang yang sudah saya potong-potong tadi. Saya tuangkan dulu minyak secukupnya, kemudian kentangnya digorengkan sampai kering sehingga nanti kalau sudah kering baru atinya kita goreng ya sebentar saja. Oke teman-teman, ini kentangnya sudah saya masukkan semuanya ke dalam wajan ya, dan saya aduk-aduk supaya cepat kering gitu ya teman-teman.
Dan bagaimana dengan teman-teman? Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan video saya ini. Walaupun ini video pertama saya di tahun 2024, karena setahun kemarin saya tidak upload video, ada sesuatu hal dan ya mungkin karena malas juga ya teman-teman. Tapi kali ini insya Allah saya akan konsekuen untuk membuat videonya. Mudah-mudahan teman-teman suka dan teman-teman terhibur dengan video saya. Baik teman-teman, ini kentangnya sudah kering ya teman-teman, sudah matang. Dan saya akan menggoreng perkedel jagung. Setelah kentang matang, saya akan menggoreng perkedel jagung ya teman-teman. Perkedel jagungnya ini saya campur dengan jamur yang kecil-kecil gitu ya. Ada sisanya sedikit, sayang kalau dibuang, jadi saya campur dengan jagung saja. Baik teman-teman, ini sudah agak matang juga, sudah lumayan dan saya menggorengnya hampir setengahnya. Dan ini hasilnya, mudah-mudahan saja enak ya teman-teman. Baik teman-teman, ini saya lanjut menggoreng ati ampelanya supaya ati ampelanya tidak terasa amis ya teman-teman. Jadi saya goreng terlebih dahulu, kemudian setelah agak-agak kering supaya amisnya tidak terasa, saya campurkan bumbu merahnya. Bumbunya seperti biasa saja ya teman-teman, ada cabai merah, bawang putih, ketumbar, muncang atau kemiri, garam, dan penyedap rasa. Bawang merah juga tidak lupa ya teman-teman. Biasanya saya pakai bawang daun atau daun bawang, tapi kebetulan semuanya stoknya habis ya. Mungkin nanti sore atau setelah masak ini saya akan pergi ke pasar untuk belanja 1 minggu ke depan. Baik teman-teman, ini sudah matang semuanya ya. Bumbunya sudah menyerap dengan ati ampela dan saya masukkan kentangnya, kemudian tidak lupa saya campur atau saya bubuhi penyedap rasa supaya terasa gurih dan hasilnya juga sudah selesai. Sambal goreng atinya sudah matang. Mudah-mudahan teman suka atas video saya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.